pagi anak-anak kami sekalian. Sampai kita berjumpa lagi pada pelajaran kita kali ini, yaitu masih tentang bab kedua, yaitu jaringan tumbuhan. Maka pada jaringan tumbuhan ini kita akan membahas yang berikutnya, yaitu tentang organ pada tumbuhan. Karena kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang dinamakan dengan organ. Maka pada tumbuhan ada 4 buah organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar, batang, daun, dan bunga. Di sini akan kita lihat satu persatu struktur anatomi daripada organ-organ tersebut, maka akan terlihat jelaslah juga nanti di sini jaringannya, ya. Kita lihat yang pertama, yaitu struktur organ yang pertama, yaitu akar. Jika akarnya begini maka disebut dengan akar serabut. Jika akarnya ada satu ke bawah disebut dengan akar tunggang. Maka pada akar ini, perhatikan di sini ya. Pada akar ini ada yang disebut dengan rambut akar. Maka jika kita buat dia struktur anatominya, jika kita potong dia dan kita perbesar, maka pada akar akan adalah 4 buah adalah yang dinamakan dengan lapisan, 4 buah lapisan pada akar. Yang pertama adalah lapisan epidermis, yang kedua adalah korteks, yang ketiga adalah endodermis, tidak nampak di sini, dan yang keempat adalah stele. Apakah fungsi akar itu? Yaitu untuk menegakkan tubuh, menyerap air dan garam mineral, dan juga menyimpan makanan. Contohnya pada umbi-umbian. Maka apakah yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral? Akar itu ya, dari dalam tanah, dibantu oleh rambut-rambut akar atau bulu akar. Maka rambut akar ini juga berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral. Lalu kita lihat struktur anatomi akar dari yang paling luar ke paling dalam itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Epidermis adalah selapis sel yang rapat, dinding selnya tipis, memiliki rambut akar. Itu tadi. Korteks tersusun dari beragam sel, banyak ruang antar sel. Endodermis sebaris sel dengan penebalan dinding sel dari gabus, dan stele adanya berkas pengangkut. Ini maksudnya ciri-cirinya. Kita lihat yang pertama ya. Ini yang pertama tadi, epidermis. Epidermis tadi dikatakan yang biru ini ya, yang lurus ini, satu lapis sel. Epidermis adalah jaringan yang terdiri dari satu lapis sel, satu lapis dia kan, makanya satu, tersusun rapat katanya selnya, itu dia. Inilah dia epidermis yang biru ini, yang biru ini epidermis. Tadi ciri-cirinya adalah satu buah selapis sel yang rapat, dinding selnya tipis, dan memiliki rambut akar. Dari situlah memang keluar rambut akarnya. Ini dia rambut akarnya dari selapis dinding sel itu kan. Yang kedua adalah lapisan yang kedua adalah yang ini, yang agak orange ini, yaitu disebut dengan korteks. Pada korteks ini banyak sekali di sini bentuk-bentuk sel. Disinilah terdapat pada korteks inilah terdapat jaringan parenkim. Di sini juga terdapat kolenkim. Di sini juga terdapat jaringan sklerenkim pada korteks. Lalu masuk semakin ke dalam yang ini, yang satu ini disebut dengan endodermis. Yang inilah endodermis itu. Endodermis tadi dikatakan adalah sebaris sel dengan penebalan dinding. Ini dia sebaris dia kan, sebaris. Penebalan pada sel-sel ini terjadi penebalan dari gabus. Gabus itu ingat atau boleh kamu pikirkan styrofoam. Gabus itu kan tidak bisa dilewati oleh air. Maka memang pada tumbuhan itu juga memiliki fungsi yang sama. Ini lihat ya. Pada endodermis ini terjadi penebalan yang sebaris ini katanya, terjadi penebalan dinding dari gabus, dan penebalan itu membentuk sesuatu yang dinamakan dengan pita Kaspari. Jadi jika dia mengalami penebalan dinding sel, maka tidak akan bisa untuk dimasuki oleh air. Itu dia ya, tidak bisa dimasuki oleh air. Maka dari manakah dia harus mencari jalan untuk memasuki air? Inilah dia misalkan contohnya. Dia ya. Jadi itu dia. Yang ketiga itu adalah, yang keempat tadi adalah stele. Stele itu daerah stele ditandai dengan adanya berkas pengangkut. Kita lihat ini. Ini stele berkas pengangkut berarti ada xilem dan ada floem. Xilem
floem. Xilem di dalam, floem di luar. Itu adalah ciri-ciri berkas pengangkut pada akar dikotil. Xilem di dalam dan floem yang di luar. Kalau ini bergantian secara dia ya. Ini perhatikan. Ini tadi endodermisnya, selapis sel yang mengalami penebalan. Ini tadi adalah korteksnya. Sudah ada di situ parenkim, sudah ada korenkim, sudah ada sklerenkim. Maka daerah yang di dalam ini adalah stele, termasuklah di situ ada berkas pengangkut dan ada di situ yang dinamakan dengan perisikel dan ada juga yang dinamakan dengan kampium. Lalu yang membedakan akar dikotil dan monokotil itu adalah letak berkas pengangkutnya. Perhatikan berkas pengangkut pada dikotil, xilem, lalu floem. Sedangkan ini floem, xilem. Itu berganti-gantian. Xilem, floem gitu ya. Itulah akar. Yang kedua adalah batang. Batangnya, kalau batang pada tumbuhan terdiri atas 3 buah lapisan, epidermis, korteks, dan stele. Sebenarnya hampir sama ciri-cirinya dengan akar tadi. Epidermis itu selapis sel, korteks itu mengandung berbagai macam sel, ada parenkim, ada kolenkim, ada sklerenkim. Stele mengandung pembuluh angkut juga ya. Yang berikutnya adalah daun. Ini daun. Daun itu terdiri atas lapisan yang pertama, lapisan paling luar adalah epidermis atas daun dan epidermis bawah daun. Pada epidermis bawah daun ini dicirikan dengan adanya banyak stomata. Ini stomata. Biasanya stomata itu banyak terdapat di epidermis bawah daun. Sebenarnya di atas daun juga ada. Lapisan tengah ini dinamakan dengan mesofil bagian tengah. Pada mesofil terdapat yang dinamakan dengan jaringan pagar yang hijau-hijau ini jaringan pagar, dan ada stomata, bukan stomata, ada spons ininya ya, jaringan parenkim spons. Jadi bagian tengah ini semua namanya mesofil. Jadi pada jaringan tumbuhan ada lapisan epidermis, mesofil, dan bagian pembuluh angkutnya bagian tengah ini di sini ya. Jadi fungsi parenkim palisade adalah untuk membantu proses fotosintesis, spons adalah menyimpan cadangan makanan dan juga untuk membantu proses fotosintesis. Berikutnya adalah bunga. Bunga ini adalah bagian atau organ tumbuhan yang berfungsi untuk membantu di dalam reproduksi. Inilah bagian-bagian daripada organ tumbuhan, ada akar, batang, daun, dan juga bunga. Yang terakhir adalah sifat totipotensi, adalah kemampuan total dari sel-sel tumbuhan untuk mempertahankan potensi jigut dalam membentuk semua bagian tubuh. Maksudnya adalah setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki potensi atau kemampuan untuk membentuk organisme baru. Misalkan kita ambil batangnya, kita tanam, bisa membentuk organisme baru. Kita ambil juga akarnya, kita tanam, misalkan bisa membentuk organisme baru. Kita ambil tangan kita, bisakah ini membentuk manusia yang baru? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sifat totipotensi ini, tetapi tumbuhan memiliki ya. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sekian, selamat.